kaku, pasti di lutut juga jadi kaku. Caranya, ini ditarik dulu dari atas begini, tapi tidak boleh keras-keras, apalagi kalau ada yang sakit pada saat dikasih begini. Nah, cara menghilangkan sakit di bagian paha ini, tarik saja dulu sedikit begini, dari atas ke bawah. Ini bisa berlaku untuk orang sehat maupun orang sakit, teman-teman ya. Dari atas ke bawah begini, jangan sebaliknya. Kadang-kadang ada orang urut paha itu dari bawah ke atas begini, nyeriun, sakit, ya. Sakit itu setelah selesai. Percaya sama saya. Kalau nggak percaya ya coba saja urut sekeras-kerasnya begini ke atas, nanti setelah selesai memar. Nah, pokoknya kalau orang ganteng bicara, dengarkan saja dan ikuti toh. Salam sehat. Nah ini begini. Kemudian cara mengatasi sakit leher. Tunggu dulu. Ini baru kaki ini Hei, pelan-pelan dulu. Kendari Ini baru belum kaki, ada. lutut ini. Tuh, saya bahas lutut dulu Mohon maaf teman-teman ya. Saya ini orangnya memang suka bercanda seperti itu. Tapi yakinlah bahwa saya tidak akan pernah marah, karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Tuh. Nah begini. Jadi kalau misalkan lagi marah ke istri, jangan. Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Marah ke suami, enggak usah marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Tuh. Nah ini dari atas ke bawah. Kemudian ini di lutut. Ini yang paling sering saya temui keluhan di lutut ini. Nah ini Kang Egy saja ini kesakitan tuh. Sakit ini. Sakit sedikit. Banyak ini tuh. Nih, apalagi waktu pertama dulu. Iya. Waktu pertama kayak ditumbuk linggis. Nah ini teman-teman. Nih, di sini nih. Otot betis kalau ketarik ke atas pasti tadi sakit di bagian otot paha. Jadi ini kayak meringkal begini tuh. Jadi ujung-ujungnya posisi lutut ini tidak simetris, kira-kira begitu. Tidak pas pada posisinya. Nah, kalau semua tidak pas pada posisinya kan tidak bagus. Contoh. Nah, kalau misalkan istri dengan suami tidak pas. Suami mau begini, istri mau begini, sama dengan lutut ini. Jadi si tulang paha teh mau narik ke atas sana, si tulang betis malah nonjok ke atas. Nah, sama seperti misalkan laki-laki dengan perempuan. Istri mau ke Mall Pondok Indah, yang satu mau ke Grand Indonesia. Nggak nyambung. Nah, sama seperti otot ini, urat. Nah, ini tadi sakit sampai ngegoak. Kalau ngegoak itu apa nih? Kurang tahu. Teriak. Nah, salam sehat. Nah, jadi ini sampai teriak tadi karena sakit. Sekarang sudah tidak, betul Kang? Iya. Nah, ini tidak sakit lagi walaupun saya lebih keras. Kalau tidak percaya silakan dipraktekkan teman-teman ya. Coba saja ya. Insya Allah sakit di bagian betis hilang, sakit di bagian paha hilang, lutut pun jadi fresh. Kemarin ada videonya di YouTube Pijat Indonesia ini, teman-teman, saya upload itu dia sakit lutut bahkan sampai pakai deker ya. Dia jalan tidak kuat dilipat. Ada videonya, ada juga live-nya, silakan disimak. Jadi ini saya kasih tutorial sama seperti ini. Nyeri lutut saat jalan, naik tangga nyeri tuur itu lutut. Nah begini, dari atas ke bawah, Pak Mumin sakit kalau ditarik itu, tarik saja sampai hilang sakitnya. Oke? Nah, tarik dari atas ke bawah. Nah, tadi Kang Egy sampai teriak. Waktu pertama saya pegang, sekarang saya lebih keras, Kang Egy tidak sakit lagi? Enggak. Hilang sakitnya? Malah enak? Ya, enak banget. Malah enak banget tuh. Nah, sekarang kita cek yang di paha. Tadi kan agak sakit. Hilang. Sekarang hilang. Hilang. Tuh, bukan lagi saya bilang berkurang, tapi langsung hilang sakitnya. Nah, kalau lutut sakit, setelah selesai ditarik di otot betis belakang, goyang lututnya begini. Nah, goyang begini lututnya. Baru setelah digoyang lututnya, kembali direlaksasi begini. Nah, jadi disimak videonya. Subscribe dulu yang belum subscribe, toh. Baru bagikan dulu videonya. Nah, ini dari atas ke bawah. Ini dari atas ke bawah. Ini direlaksasi. Kasih begini. Tidak perlu keras. Ya. Karena otot itu tidak boleh diperlakukan terlalu kasar. Otot itu tidak boleh diperlakukan terlalu keras. Sama seperti wanita. Wanita itu kita harus baik, lembut. Toh kalau laki-laki. Begitupun dengan istri juga.
Tidak boleh keras-keras, tidak boleh kasar-kasar ke suami. Toh lembut-lembut saja. Haji Mail, salam sehat dari Pekanbaru Riau. Nah ini, dari atas ke bawah. Nah begini, ini enteng kelihatan saya menekannya, kayak ngules-ngules, kayak ngelus-ngelus. Tapi ini bukan ngelus-ngelus teman-teman, menekan, ada tekanannya tuh. Nah, nyaman Kang Egi? Ya. Tuh, ini enak banget dikasih begini teman-teman. Nah jadi kalau istri capek, ya suami capek, ambil betisnya kasih begini, dari atas ke bawah begini. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Nah ini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Pak Mukmin, saya pernah lihat orang, dia urut sekuat-kuatnya dari bawah ke atas. Setelah selesai sakit betis semua itu, percaya sama saya. Nah kemudian begini, nah kalau dari depan, dari bawah ke atas begini. Tuh, dari bawah ke atas. Tidak boleh dibolak-balik teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu mengikuti sistem alur meridian. Jaringan meridian. Titik-titik pertemuan urat, titik-titik pertemuan saraf. Saya menjelaskan supaya seperti ini supaya jentre. Oh, Pak Mumin kalau live di Palopo, baceo. Sulawesi Selatan. Pak Mumin kalau live cerewet, ngoceh saja. Namanya juga saya kasih tutorial, kasihan. Tuh, kadang-kadang kan ada yang bilang begitu ke saya, ini Pak Mumin cerewet sekali, setiap live cerewet, setiap live cerewet. Bicara terus. Kalau saya tidak bicara ya nanti saya diam saja, ada gilirannya. Nih. Nah, ini masih sakit ini tuh. Ya. Nih, masih ada sakitnya. Sakit itu. Dulu waktu saya pijat pertama Kang Egi ini, nggak tahu saya live di mana, di YouTube apa di Facebook. Itu teriak kenceng sekali. Iya, nggak bisa nahan dulu. Nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan. Nah, sekarang sudah bisa nahan tuh. Kalau dulu sambil mengamuk-mengamuk ini. Dari kota mana saja yang menonton? Salam sehat. Saling menyapa boleh? Dari Bogor, salam sehat, dul. Nah, oke. Ini tuh sudah berkurang. Padahal baru digerakkan sedikit. Kenapa saya sebut ini simpul meridian? Kenapa saya sebut ini simpul urat-urat? Nih, tuh. Nih, bergerak sampai ke ujung jari. Nah, bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe. Dari kota mana saja yang menonton, saling menyapa. Nanti teman-teman akan disapa sama Neneng. Neneng itu Saya admin. pakai ilmu dari Pak Mukmin, panggilan pijat saya makin rame, alhamdulillah. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin membantu orang lain, belum punya pekerjaan, kalau mau jadi tukang pijat, insya Allah tukang pijit itu bukan sesuatu pekerjaan yang saya jujur saja teman-teman buat channel YouTube seperti ini supaya tukang pijit itu tidak dipandang lagi sebagai profesi rendahan. Selama ini di masyarakat itu kan jujur saja teman-teman, pernah saya mengajak teman saya di Palopo nih. Yuk ikut sama saya, kita sama-sama kerja, sama-sama pijit orang. Dia bilang, malu saya kalau jadi tukang pijit di Palopo. Saya bilang, artinya tukang pijit itu kadang-kadang dianggap sebagai profesi yang memalukan. Tapi alhamdulillah teman-teman, berkat jadi tukang pijit refleksi tergantung sedunia, saya bisa keliling Indonesia. Bahkan alhamdulillah kemarin dari Ibu Nur Wahida Wahab di Pasangkayu, saya dikasih hadiah umroh gratis dari jadi tukang pijit, alhamdulillah. Nah jadi itu teman-teman ya. Jadi tukang pijit itu sekarang ini boleh saya bilang saya sudah merasakan alhamdulillah teman-teman ya. Bukan mau pamer, bukan mau niat ini supaya misalkan begini, kalau misalkan ada yang masih mau menganggap tukang pijit ini sebagai profesi yang rendahan, mohon maaf. Saya bisa mempekerjakan karyawan saya. Neneng ini sudah 3 tahun ya Neng? Iya. 3 tahun kerja, rezekinya ada juga lewat saya sebagai tukang pijit, saya gaji tiap bulan. Ya bonus-bonus ada. Terus terapis saya di sana juga di Palopo ada 3 orang sekarang, yang 1 baru masuk, kalau yang lain yang 2 itu sudah ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Sudah 5 tahunan semua kerjanya. Ikut sama saya. Begitu teman-teman. Jadi saya pun walaupun jadi tukang pijit tapi ada karyawan. Nah kadang-kadang banyak yang nyinyir sama tukang pijit. Banyak yang kadang-kadang menyepelekan.
Kadang-kadang saya pegang paha gadis cantik, dia bilang, ah modus. Bagaimana Dari dengan di tempat Jogja, Anda, Misno, teman-teman? salam sehat. Salam sehat dari Bangkalan, Madura, Bang Mukmin. Salam sehat. Oke, salam sehat semuanya teman-teman dari kota mana saja yang menonton. Di tap-tap layarnya biar muncul tanda jempolnya. Kolaka belum ada jadwal. Oke, salam sehat semuanya teman-teman dari kota mana saja yang menonton. Enak banget pasti Bang. Enak ini teman-teman. Kalau dipijit seperti ini. Nah, sudah kurang sakitnya kan? Ya, udah hilang. Nah, sudah hilang tuh. Hilang. Nah, nih tuh. Jadi kalau pemijatan itu teman-teman bukan masalah kuat atau tidak kuat dalam memijat, tetapi bagaimana kita menekan pada tempat yang memang. Saya ada di Hong Kong. Siapa namanya? Mifta. Mita, apa kabar? Salam sehat. Mita. Salam sehat Curug Tangerang, Banten. Terima kasih banyak izin ilmunya biar aman lebih barokah. Kapan jadwal Parepare? Tidak ada jadwal Parepare. Bergabung ke Palopoto. Kalau ada jadwal Makassar bisa gabung. Dari kota mana saja yang menonton teman-teman? Tempat praktek di Palopo, Sulawesi Selatan. Dari kota mana saja? Nah, ini kalau Kang Egi dulu. Tap-tap Sempat. love-nya. Dari Cina justru ada universitas yang menyediakan jurusan pemijatan. Siapa bilang pijat adalah pekerjaan hina? Nggak ada ceritanya, itu justru banyak yang Tertolong, sehat selalu Daeng Mukmin. tertolong. Salam sehat selalu. Beda kalau di Indonesia. Ya, kita itu teman-teman kadang-kadang di Indonesia, oh ini jangan dipijat, oh ini jangan dipijat. Suruh wae minum obat terus, suruh wae terus kontrol, tapi nggak sembuh-sembuh. Banyak yang begitu tuh. Karena banyak sekali teman-teman yang saya dapati, ya, Pak Mumin, saya sudah berobat di rumah sakit sampai 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Ada yang 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah teman-teman. Ini sekarang saya live di YouTube. Saya akan memberikan, bukan mau pamer ini. Artinya memang apa yang saya praktekkan itu, teman-teman, memang betul-betul nyata ya. Seperti kemarin ada ibu-ibu pakai deker dua-duanya, sudah disuntik lututnya tidak sembuh, sudah disedot lututnya tidak sembuh. Aduh, kasihan. Itu kan mendapatkan perlakuan yang mohon maaf, saya sebagai terapis yang tahu urat, yang tahu masalah, itu saya kategorikan boleh sebagai sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Masa lutut disuntik-suntik? Hello, cairan apa itu yang dimasukkan? Pertanyaan saya. Anda tahu apa yang dimasukkan, apa yang disuntikan, itu kan harus tahu itu. Si dokter harus tahu cairan itu kira-kira berbahaya apa tidak buat lutut. Karena banyak sekali orang yang disuntik lututnya malah bengkok setelah disuntik. Apalagi disuntiknya harus berulang-ulang. Katanya, kekurangan cairan. Memang pada dasarnya manusia itu ketika dia sudah menopause, maka secara alamiah dia sudah tidak memproduksi hormon lagi. Tetapi bukan berarti tulangnya keropos. Bukan berarti sama sekali sudah kering. Cuman banyak yang saya temui itu harus direposisi lututnya. Seperti tadi yang saya lakukan ke Pak Egi ini. Nah, saya lakukan ke Pak Egi, kemarin saya praktekkan, ada juga videonya. Klik Pijat Indonesia, baru klik video. Ada video yang saya upload dalam bentuk video tadi malam. Itu hasil siaran langsung. Kalau hasil siaran langsung itu berarti langsung dipraktekkan, bukan diedit-edit. Makanya saya tidak diedit videonya. Tuh. Tempat praktek di Palopo, Sulawesi Selatan. Oke, salam sehat semuanya teman-teman. Bagikan videonya. Latihan tangannya aja bang, diapakan biar kuat. Itu nanti dari kebiasaan teman-teman. Kalau masalah tangan kadang-kadang memang untuk orang pemula yang mau bantu orang,
Itu jangankan pijit sampai 1 jam seperti saya. Pijit 5 menit saja kalau orang yang tidak biasa mijit itu ngos-ngosan. Coba praktekkan untuk yang belum pernah mijit itu pasti cepat sekali capek. Kadang-kadang mungkin teman-teman menemui tukang pijit yang sampai berkeringat keluar. Ya, begitu. Iya, ini di Jakarta Selatan. Sekarang. Jakarta Selatan. Arul, hadir kak lagi Sapo Gerata. Oke, agak kareba Sapo. Dari kota mana saja yang menonton? Nah, jadi ini teman-teman, dulu Kang Egi ini waktu saya pijit pertama itu sampai ngaguik. Dari Jepara Kota Ukir, salam sehat. Sakit banget. Teriak-teriak kesakitan. Sekarang alhamdulillah sakitnya sudah mulai berkurang itu. Dulu waktu saya kasih begini, nggak tahan. Iya. Tapi waktu saya terapi dulu, burung loyo ini. Sekarang nambah ya? Iya. Betul ya? Nah, itu betul katanya. Jadi, kalau di paha sakit itu, teman-teman, itu berpengaruh ke aktivitas kita sehari-hari, baik aktivitas siang maupun aktivitas malam. Kalau otot paha seperti ini kaku, ya, otot paha agak peres, kalau kata orang Sunda agak perih kalau dikasih begini, terasa kayak disilet, ya, begitu. Sudah 5 tahun mau urut sama Pak Mukmin tapi susah ketemunya. Pernah 2 kali ke Palopo tapi susah ketemunya. Tinggal di mana? Harus pantau Facebook. Boleh pantau di Facebook kami, teman-teman. Di Facebook. Nama Facebooknya Terapi Refleksi Palopo. Tetapi kalau dulu saya jarang live streaming di YouTube, justru baru-baru ini saya live di YouTube ini, di channel YouTube Pijat Indonesia untuk menerima pendaftaran Jakarta. Jadi nanti kalau misalkan untuk pendaftaran Surabaya juga, saya akan live juga di YouTube. Bagikan videonya. Salam sehat Tuan Guru dari Bogor. Ahmad Sidik, salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton? Boleh saya panggil guru karena saya sudah mempelajari teknik dari Bapak. Nah, saya kini jadi tukang pijat juga. Alhamdulillah, pasien selalu bertambah. Walau hanya panggilan, nggak apa-apa. Saya juga dulu jadi lelaki panggilan, teman-teman. Untuk yang mau ikut jadwal Jakarta, bisa di WA ke nomor admin yang ada di profil Facebook. Nah, caranya begini. Nah, jadi tadi kan diambil di sini. Tapi kalau sakit sekali, sakit hebat, jangan ditarik di otot pahanya terus. Ambil di otot betis dari dalam. Nah, begini. Nah, ini Kang Egi dulu, kalau dulu ngamuk ini waktu pertama saya terapi, teman-teman. Ya, ngamuk dulu. Kang Egi ini mengamuk, betul. Wah, nggak Sakit tahan. banget dulu itu. Sakit Sekarang benar. udah kurang. Sekarang masih udah kurang sakitnya tuh. Nih. Kalau dulu saya kasih begini, nggak. Bulan Januari yang lalu. Bulan Januari yang lalu Kang Egi ini sempat saya terapi, teman-teman, sempat saya pijat begini. Dia nggak tahan. Teriak-teriak waktu saya tarik otot betisnya ini. Nah, kalau sakit lutut, tarik di otot betis begini ke bawah. Begini. Jadi harapan saya, teman-teman, apa yang saya sampaikan ini, ilmu pengetahuan yang saya bagikan ini ilmu pengetahuan. Bukan sekedar baceo, kalau kata orang Sunda tuh. Bukan sekedar ngawadul. Bukan. Nah, dari atas ke bawah nih di otot betis. Ditarik pelan-pelan, walau rasa sakitnya ada, tetapi tarik terus sampai rasa sakitnya hilang. Caranya masukin di tangan ke sini, ke belakang lutut. Nah, tarik ototnya sampai betul-betul ototnya terurai dengan benar. Kalau sudah terurai, reposisi dengan baik otot di belakang lutut itu, insya Allah sakitnya akan hilang. Seperti sekarang. Tidak sakit lagi kayak kita. Udah enggak. Sudah, malah nyaman ini. Tuh. Malah enak ya. Malah enak betul. Nah, ini. Bagikan videonya. Salam sehat semuanya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe channel YouTube Pijat Indonesia. Channel YouTube Indonesia ini alhamdulillah teman-teman, sejak saya buat di bulan Maret tahun 2021, alhamdulillah ya, channel ini sudah dilihat lebih dari 73 juta kali. Dan terima kasih sudah subscribe ke channel YouTube Pijat Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusan rezekinya, dan harapan saya mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang tak terduga sebelumnya.
Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk Bang, kok diperhatikannya agak kalem balik dari tanah suci, panggilannya Pak Umroh ya, boleh nggak? Ini yang jadi permasalahan. Kemarin ada yang panggil saya Pak Haji, Pak Haji. Saya bilang, jangan dulu panggil saya Pak Haji. Karena kalau saya dipanggil Pak Haji nanti itu jadi sengketa. Protes yang sudah naik haji tuh. Jadi kalau dipanggil Pak Umroh saja boleh. Pak Ur. Pak Umroh. Pak Urmin. Salam Pak sehat. Urmin. Bagikan videonya. Dari kota mana saja yang menonton, teman-teman? Saya agak kalem sedikit itu, ya betul. Saya merasa bahwa kadang-kadang kalaupun misalkan ada saya pijit perempuan cantik, baru ada lagi yang bilang, apa Urmin? Jangan, itu nama saya Mukmin, Muhammad Mukmin, M Mukmin nama saya. Itu dikasih sama bapak saya ya, sama ibu saya dikasih nama Mukmin. Itu dapat potong kambing 2, itu saya dikasih nama Mukmin itu. Dari kota mana saja yang menonton. Jadi teman-teman, ini kalau misalkan pemijatan dilakukan dengan benar, itu yang ada sakitnya hilang. Nah, banyak hari ini kenapa saya eksis live? Ya. Kenapa saya eksis live, teman-teman ya? Karena apa? Banyak sekali kasus-kasus yang salah urut. Banyak kasus-kasus salah pijat. Apalagi sampai misalkan leher ditarik handuk begitu, aduh karunya orang. Kalau saya mah kayaknya mau ini ya. Menonton dari Sukabumi, salam sehat. Urmin itu umrah Mukmin. Iya, Kalimantan. Salam sehat. Jadi begini teman-teman, kemarin kan sempat ada yang protes tuh, Pak Mumin jangan kritik itu keretak-keretak, mohon maaf, bukan kritik lagi, itu harus dihapus. Apalagi kalau yang tarik handuk lehernya orang itu jangan, berdosa itu orang, kasih rusak orang. Yang pernah pijit operasi saraf terjepit tidak bisa dipijit. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa saraf terjepit itu bisa sembuhin sakit pinggang, sok, yang bisa keretak-keretak, yang merasa jago keretak-keretak, saya panggil ke Palopo, ya. Yang jago keretak-keretak yang bisa nyembuhin sakit pinggang langsung, ya datang ke Palopo saja, ya nanti kita siaran langsung tuh, perlihatkan ke orang gitu tah. Kalau sakit pinggang bisa dipijit Hadijah Baagil. Karena banyak tumor sekali tidak yang bisa. kadang-kadang justru itu mah di keretak, pokoknya kalau jago nyembuhin sakit pinggang, jago keretak-keretak, jago tarik handuk lehernya orang misalkan terus sembuh sakit pinggangnya, yuk ke Palopo, kita siaran langsung sama-sama, perlihatkan ke orang banyak bahwa keretak-keretak itu tidak berbahaya. Karena sudah banyak korbannya, saya sudah gerah ngelihatnya teman-teman, ya mohon maaf, banyak sekali korbannya. Setelah ditarik handuk lehernya, orang itu tidak bisa menoleh. Sudah banyak korbannya saya temui, dan itu bisa saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang kemarin kan ada yang protes tuh. Atau kalau enggak, sekarang ketemu di Jakarta nih, boleh, ya. Kalau yang di Jakarta, bukan sesumbar saya, bukan, tapi kasihan orang. Sudah banyak korban itu. Ditarik handuk lehernya orang, jangan. Kasihan orang. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya teman-teman, supaya sampai kepada orang lain pesan saya bahwa menarik handuk, untuk ditarik handuk leher, krek, apalagi ditahan kakinya kemudian ditarik kepalanya orang pakai handuk, kasihan orang lain teman-teman. Saya sudah gerah melihat itu. Bagikan videonya teman-teman ya. Saya sudah banyak melihat korbannya, jadi saya sudah cukup prihatin. Itu harus dihentikan, tidak boleh teman-teman, kasihan orang. Itu kemarin yang kasih saya di umroh itu sampai 17 kali dikeretak-keretak gitu kepalanya, ditarik handuk lehernya sampai dia tidak bisa bangun, tidak bisa balik badan, tidak bisa bergerak. Dulu di Kalimantan juga ada, di Balikpapan. Bahkan saya dibully waktu itu, ya. Bahkan saya dibully waktu itu, ya, dibilangi tidak boleh menjatuhkan orang lain. Tapi memang tidak boleh itu.
Ya, saya tidak mau itu. Saya lihat itu sudah tindakan-tindakan yang sebetulnya bisa sangat membahayakan orang lain. Ditahan kakinya baru ditarik handuk lehernya. Celaka orang itu, kasihan. Dari kota mana saja yang menonton. Kalau lutut nyeri, sudah tadi diputar ulang, nanti videonya nanti saya upload dalam bentuk video ini teman-teman. Ini siaran langsung, nanti saya upload lagi dalam bentuk video, teman-teman bisa nyimak ya bagaimana cara menyelesaikan jika lutut sakit. Kalau lutut sakit itu kadang-kadang terutama di bagian otot ini di belakang. Kalau otot sakit di belakang, di bagian ini sakit, di bagian ini sakit, di bagian ini sakit. Karena itu pita pengikatnya, mohon maaf. Bagikan videonya. Salam sehat semuanya. Saya dari Cianjur, Sunda, Pak. Pak, kapan saya bisa ketemu? Saya ingin sekali belajar secara langsung dan berterima kasih secara langsung. Nanti kalau ada waktunya, insya Allah teman-teman, saya akan buka semacam pelatihan secara langsung begitu ya. Nah, macam-macam cara pijatnya Pak Mukmin. Maksudnya? Betul sekali, banyak korbannya akhirnya kena sarafnya. Iya betul. Ya, jadi itu teman-teman memang betul itu. Banyak sekali korbannya, saya sudah gerah itu ngelihatnya. Kasihan orang ditarik handuk lehernya, apalagi cuman ngelihat di YouTube kemudian dipraktekkan ke orang lain, dan itu mungkin dan memang tidak bagus teman-teman ya. Salam sehat semuanya. Iya, kami di Jakarta ini. Waalaikumsalam Ibnu Laika. Nah, ini kalau di otot di belakang lutut ini direlaksasi teman-teman, itu ini tutorialnya. Sampai betul-betul terurai sakit ini untuk pinggul. Lutut ya, kalau sakit lutut. Nanti videonya diputar ulang. Begini. Saya pijat kaki papa saya yang senang tegang. Ustadz di pinggir paha sampai ke ujung jari, alhamdulillah. Bismillah, sembuh, alhamdulillah teman-teman. Nah, itu yang saya harap, jadi bisa membantu orang tua, bisa membantu. Sakit darah tinggi pijat mana? Ini teman-teman, nah ini salah satu penyakit yang diciptakan sekarang ini ya. Ini salah satu penyakit yang diciptakan, penyakit darah tinggi. Nah, penyakit darah tinggi menurut saya itu adalah sebuah penyakit yang diciptakan, yang sengaja disetting supaya orang minum obat terus-menerus. Pertama, mungkin bapak-bapak yang menonton, ibu-ibu yang menonton, punya alat tes tekanan darah di rumah yang bisa dites sendiri. Sebentar-sebentar dites, aduh tekanan saya tidak naik ini. Kemudian suruh anaknya, nak pergi belikan itu obat am. Pergi belikan obat am katanya. Nah, sekarang teman-teman, dulu obat am itu tidak ada di apotek, tidak dijual bebas itu mestinya. Ya, obat tekanan darah tinggi itu tidak boleh. Ya, kenapa saya bilang tidak boleh? Kenapa Bapak jadi tekanan darah tinggi? Karena Bapak sering tes. Salah satu cara terbaik untuk tidak mengetahui tekanan darah tinggi atau rendah, berhenti di tes. Berhenti di tensi. Tidak, tekanan darah tinggi itu percaya sama saya. Kemudian, kalau sudah ada anjuran dari dokter, biasa kan begitu. Mohon maaf ini, saya mau buka-bukaan. Ya, saya mau buka-bukaan. Ya. Saya sudah mau buka-bukaan ini. Karena selama ini, Pak, kalau ada orang yang bilang pengen keretek pas leher itu boleh nggak? Jangan, ya. Jangan, itu narik urat leher. Kalau bantalan tulang leher ini bergerak sedikit saja sepersekian mili, itu efeknya sangat buruk untuk kesehatan. Percaya sama saya. Saya saja teman-teman ya, saya saja ini, ya. Betul saya tidak punya uang, ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang datang ke saya, Pak Mukmin, saya kasih Pak Mukmin uang 10 juta, saya tarik handuk lehernya, mohon maaf, simpan uang 10 juta, saya lebih berharga lehernya daripada 10 juta.
Pak Mukmin, saya tidak percaya. Pak Mukmin, saya bayar 100 juta, saya tarik handuk lehernya. Mohon maaf, saya tidak akan menukar leher saya dengan 100 juta. Ada lagi sponsor, misalkan Pak Mukmin, saya bayar 1 miliar, saya tarik handuk lehernya Pak Mukmin. Mohon maaf, Medan belum leher ada saya lebih jadwal. berharga daripada uang 1 miliar. Karena saya sudah tahu bahayanya. Begitu toh. Lebih baik saya buka-buka memang sekarang. Terus seperti sekarang, ada orang, Pak Mukmin saya asam urat tinggi, Pak Mukmin saya kolesterol tinggi, Pak Mukmin saya gula tinggi, Pak Mukmin saya tekanan darah tinggi. Buang semua alat tesnya. Berhenti itu. Toh. Ada orang tiba-tiba datang, Pak Mukmin saya tekanan darah tinggi, di tesnya di mana? Di rumah. Punya alatnya Pak? Punya. Buang alatnya, berhenti tekanan darah tinggi. Toh? Betul kayak gitu? Iya, betul. Daripada sebentar-sebentar tes sendiri, sebentar-sebentar tes sendiri, kayak Tong sudah kuliah di kedokteran. Dokter saja kadang-kadang bikin bingung. Betul tidak? Itu tadi ada orang diponis, oh ini tidak akan sembuh lagi, tidak ada lagi obatnya. Hello, sudah dipijit sembuh Pak. Ini harus dioperasi, ini harus di ini harus di itu. Tapi memang ada yang tidak bisa saya kerjakan, ada yang tidak bisa dengan pijit, harus ke dokter. Pak Mukmin sakit gigi, pergi ke dokter. Bagikan videonya. Saya darah tingginya di tensi sampai 200/108. Tidak usah, ya. Kritik itu bahaya Pak Guru, efeknya jangka panjang Pak Guru. Iya betul. Saya di lutut turun ke betis. Iya, kalau sakit di lutut turun ke betis itu karena di sini nih. Jogja belum ada jadwal. Bagikan dulu videonya. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan ini itu sudah berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan selama sudah lebih dari 10 tahun saya jadi tukang pijit. Sudah puluhan ribu orang saya pegang, sudah puluhan ribu orang saya wawancara. Ya. Begitu cara saya belajar. Pak Mukmin belajarnya dari mana? Saya sudah pijit lebih dari puluhan ribu orang. Ada 20-an ribu, 30 ribuan mungkin ada. Ya, selama 10 tahun saya jadi tukang pijit, masuk tahun ke-11 sekarang. Jadi apa yang saya dapatkan ini ilmu pengetahuan, bukan sekedar konten. Omon-omon. Bukan sekedar omon-omon. Nah, seperti kemarin kita kan kena omon-omon itu, katanya tiket pesawat turun, tapi harga Makassar Jakarta dulu 900-800, sekarang 1 juta lebih. Bagikan videonya. Maunya saya itu kasih turun 50% toh. Nah, bagikan videonya. Harapan ini berharap ke pemerintah, mudah-mudahan tiket ke Makassar itu cuman ya di sekitar 700-800 ribu per penumpang begitu. Supaya banyak orang yang naik pesawat tuh. Seperti misalkan Palopo. Palopo itu kan penerbangan 1 jam lebih kurang. Take off dan landing. Nah, pengapuran atau osteoporosis bisakah dipijit? Kalau tulangnya sudah keropos, jangan lagi dipijit karena takut nanti tulangnya pecah. Tapi itu kadang-kadang hanya ponis saja teman-teman ya, karena banyak orang yang sudah diponis pengapuran, banyak orang yang sudah diponis osteoporosis. Seperti kemarin ibu itu yang pakai deker, ada videonya di channel YouTube ini. Kemarin saya terapinya pakai deker, alhamdulillah itu sudah disuntik, sudah disedot cairannya, katanya sudah disuruh operasi. Alhamdulillah itu bisa jalan sembuh sekarang, luar biasa. Kemarin yang video Pak Mukmin pijat leher agak mending. Makasih Pak Min atas videonya. Oke, salam sehat semuanya. Jadi kalau diikuti dengan benar, insya Allah teman-teman, video yang saya bagikan itu adalah video-video hasil daripada pengetahuan yang saya praktekkan dalam melayani pasien. Dan alhamdulillah sekarang orang-orang sudah merasakan manfaatnya. Di Palopo itu yang sudah mendaftar lebih dari 4.000 orang yang belum saya layani. Nah, di Jakarta sini kemarin sebelum kami tiba di sini sudah full orang yang mendaftar. Begitu teman-teman.
Nah, hari ini teman-teman, hari ini itu jadwal terakhir di Jakarta Selatan. Jadi nanti kami akan pindah ke Jakarta Utara. Nah, tapi teman-teman, tadinya saya mau live lagi menerima pendaftaran, tetapi setelah saya konsultasi dengan admin saya, itu kami hanya akan mengakomodir yang tadinya tidak terdaftar di Jakarta Selatan, itu nanti kami akan beri jadwal untuk Jakarta Utara. Mudah-mudahan nama teman-teman ada yang kepanggil ya untuk Jakarta Utara, karena saya membatasi pasien teman-teman ya. Asam urat katanya boleh dipijit, betulkah? Kalau kata Bapak boleh asal jangan ada radangnya kan? Betul, betul. Ada radang dan ada benjolan-benjolan. Biasa kalau asam urat itu kan ada timbul benjolan. Nah, asam urat itu bahayanya teman-teman, itu bisa mengakibatkan lemak mengkristal. Lemak di dalam tubuh itu bisa mengkristal dan bisa ada di mana-mana. Itu bahayanya asam urat. Caranya, hindari makanan yang mengandung purin terlalu tinggi, kemudian kurangi makan kacang. Kacang apa saja Pak Mumin? Kacang tanah, kacang-kacangan. Begitu. Yang mengandung purin terlalu tinggi itu bisa di searching di Google, apa saja makanan yang mengandung purinnya tinggi. Tapi semua hal itu tidak akan terjadi jika kita mampu menjaga kesehatan, mengontrol pola makan, kemudian hidup berolahraga juga, bergerak, banyak bergerak, ya, hidup sehat. Nah, nih, masih ada bunyi sedikit. Nah, nanti dari arah belakang, ini ada bunyi ini. Bagikan dulu videonya teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Cara membagikan video ini, teman-teman, itu ada klik titik 3 di bawah video ke salah. Tunggu. Jadi ini kadang-kadang ada yang agak bingung teman-teman tuh. Bagikan videonya. Oh iya betul, tutup dulu chatnya. Chattingnya ditutup dulu, bagikan videonya. Ya, kemudian klik tanda like. Nah, di like dulu teman-teman. Itu ada tanda jempol begini tuh. Nah, bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Nah, Pak Mumin kalau live itu sambil bawa HP. Ini saya lihat kualitas gambar. Tuh. Bagikan dulu videonya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton? Saling menyapa, nanti teman-teman akan disapa sama Neneng. Nah, di sini saya akan mempraktekkan juga. Di sini saya akan mempraktekkan juga, ya teman-teman, bagaimana cara untuk relaksasi otot perut. Nah, karena kalau saya praktekkan sama laki-laki, sama perempuan banyak yang iri. Pak Mumin kok pegang-pegang. Untuk pijat lutut nanti tutorialnya diputar ulang videonya. Nah, atau ada juga video yang sudah saya upload kemarin teman-teman. Nah ini, klik pijat Indonesia baru klik video. Nah ini, kalau otot perut bermasalah kasih begini. Ini diambil dari atas ditarik ke arah samping luar mengikuti tulang tusuk, tulang iga. Nah begini, keluar begini. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya, ini dari atas ke arah samping luar begini. Ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Ya, begini caranya. Nah, begini. Oke. Nah, caranya begini. Nah, begini. Dari atas ke bawah. Boleh di zoom sedikit nih gambarnya, dikasih lebar. Sebentar teman-teman ya, saya atur dulu gambarnya. Mohon maaf. Saya mau perlihatkan bagaimana cara jika perut bermasalah. Oke, nah ini bagus teman-teman ya. Oke. Nah ini. Jadi ibu-ibu misalkan sudah, Pak Mumin saya sudah capek ini diet. Saya sudah capek ini mau kecil perut tapi tidak kecil-kecil, nanti takut suami saya selingkuh.
begini. Ini ditarik dari atas ke arah samping luar. Begini caranya. Nah, pelan saja begini ke arah luar, dilepas. Kemudian ini nanti bisa begini dari arah samping luar, ini boleh sampai ke tulang panggul, diikuti sampai begini. Kemudian ini dari atas ke bawah lurus. 3 langkah ini untuk memperbaiki otot perut. Ini maksudnya untuk merelaksasi otot perut, bukan untuk memperbaiki isi perut. Karena kalau mau isi perut itu mau diperbaiki, mau diurut, harus dibuka dulu perutnya, tapi tidak boleh. Ya. Nah, siapa tahu ada yang bilang, wah mau memperbaiki posisi liver, mau memperbaiki posisi usus, mau memperbaiki posisi kantong kemih. Tidak bisa, teman-teman. Ini hanya untuk merelaksasi otot perut, merelaksasi saraf tepi, kemudian ini untuk memperbaiki sistem jaringan otot perut dan juga untuk mengurai lemak perut supaya larut kembali dalam jaringan. Nih, tuh begini caranya. Pak Mumin, larut dalam jaringan dimaksud lemak itu bagaimana? Maksudnya lemaknya terbakar kembali, bisa merangsang metabolisme tubuh sehingga lemaknya bisa berkurang. Karena ada beberapa orang yang sudah saya kasih tutorial begini, bilang, Pak Mumin, alhamdulillah perut saya sudah tidak buncit lagi. Seperti yang mengundang kami ke Jakarta ini, teman-teman, dulu perutnya waktu di Palopo agak tinggi begini. Setelah saya terapi, alhamdulillah beberapa kali, apalagi dia yang mengundang saya, sudah beberapa kali, alhamdulillah perutnya sekarang sudah langsing kembali. Nih, Pak Mumin, tapi saya ada banyak gambar Google Maps-nya di perut untuk ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Nah, kasih begini saja. Itu saja nenek dulu buncit perutnya. Sekarang sudah bagus. Kasih begini. Dari atas ke bawah. Ini tarik dari arah luar ya. Nah, kalau sama sendiri bagaimana? Nah, Kang Egi saya ajar. Nah, begini. Ke bawah. Set, ke arah luar. Lepas. Baru nanti dibalik tangannya begini ke bawah. Ini kalau mandi bisa. Kemudian ini, misalkan, sering terasa enek. Nah, begitu ke bawah. Tapi jangan sampai ditekan dari bawah ke atas, tidak boleh. Nah, kalau bilang, salah Pak Mumin, harus ditekan dari bawah ke atas, itu mohon maaf, itu pengajaran yang keblinger. Keblingernya bagaimana? Kalau ini ditekan ke atas begini, itu berbahaya untuk kantong kemih, itu berbahaya untuk usus, berbahaya untuk organ dalam perut. Nah, yang benar, ini ditarik ke bawah 1 kali begini, 1 ke arah luar, lepas, baru ini nanti diambil lagi dari samping begini. Tarik ke bawah. Baru ini ditarik dari atas ke bawah. Nah, ini ditarik dari atas ke bawah, ke arah samping luar. Ini langkah kedua. Ini langkah ketiga. Teknik totok perut yang efektif dan simpel serta gampang untuk dipelajari. 1 ke arah luar. 2 dari samping, ini pas pertemuan antara tulang ya, ujung tulang. Tarik ke bawah begini. Ini untuk merelaksasi saraf tepi. Ini untuk merelaksasi otot perut. Ini untuk mengurai lemak perut. Dari atas ke arah samping luar begini. Kemudian ini ke bawah. Dan ini ke bawah. 1 begini. Perhatikan teman-teman, 1 2 langkah, 3 langkah untuk mendapatkan perut otot yang sehat dan mendapatkan perut yang singset. Begini, di samping ibu diet, di samping ibu berolahraga, bapak berolahraga, ibu berolahraga, lakukan relaksasi otot perut seperti ini. Pak Mukmin, saya sering kembung, kasih begini. Pak Mukmin, perut saya sering melilit, kasih begini. Pak Mukmin, saya sering merasa begah, kasih begini. Pak Mukmin, saya diponis mah, kasih begini. Pak Mukmin, saya diponis asam lambung sering naik, kasih begini. Jangan terlalu percaya dengan ponis yang tanpa periksa. Siapa tahu pergi ke dokter umum berobat, baru dokter umumnya bilang, oh ini asam lambungnya naik. Maka bisa dipastikan itu dokter kurang belajar. Karena apa? Ketika memponis seseorang tanpa diperiksa, itu namanya ponis buta-buta. Betul tidak teman-teman? Dari atas ke samping luar. Kenapa banyak orang yang percaya? Karena
Masyarakat kita sudah terlalu percaya dengan orang yang namanya kuliah di kedokteran, tetapi kadang-kadang, mohon maaf, ada orang memponis tanpa periksa, berarti itu dokternya salah juga ya. Saya sendiri sebagai tukang pijit tidak berani untuk memponis orang lain karena saya tidak punya alat periksa. Kecuali kalau misalkan saya menemukan suatu hal, kemudian saya suruh periksakan ke rumah sakit. Ada juga teman-teman, karena tidak semua bisa diurut, tidak semua bisa dipijat. Nah, di awal video teman-teman bisa melihat nanti kembali perut Mas Egi ini ya. Perut Mas Egi tadi agak rata. Ini tidak muncul. Sekarang sudah mulai menyusut dan perutnya sudah mulai nyaman. Betul Kang Egi itu? Nih, tuh. Tadi kan tidak kelihatan ininya. Di awal video teman-teman bisa lihat nanti, kemudian diputar ulang video ini. Otot perut Kang Egi saja yang tidak semestinya tinggi, tadi ini sudah bisa terlihat terlebih rapi lagi. Ini hanya direlaksasi begini. Ini relaksasi otot. Ini adalah cara untuk mengurai lemak perut supaya perut tersehat. Buka baju, balik badan boleh. Bagikan videonya teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe. Mudah-mudahan channel YouTube Pijat Indonesia bisa memberikan manfaat untuk semua. Salam sehat. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Mohon maaf teman-teman, saya merangkap sebagai kameramen. Ya. Nah, sekarang ini tuh. Pak Mukmin, umur berapa sekarang? Kelihatan masih segar aja. Siapa yang bertanya begitu? Kakang. Nah, saya ini umur perasaan baru 21, teman-teman ya. Perasaan. Dari kota mana saja yang menonton, saling menyapa teman-teman. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk klik ikuti. Nah, jadi ini sekarang saya live streaming seperti ini ingin memberikan pengalaman saya. Posisi di mana bang? Saya posisi sekarang di atas kasur sama suami orang. Nah, kalau yang sakit pinggang ini dipraktekkan. Nah, ini masih ada sakit sedikit. Ya. Sebelah kiri. Ya betul. Betul ya? Sebelah kanan tidak terlalu. Ya. Tidak ada yang kanan tuh. Yang kiri ada Ya, sedikit. itu. Betul? Nah, ini sakit teman-teman tuh, yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan sudah enggak tuh. Ini sudah pernah saya terapi ya. Pernah saya pijit sebelumnya teman-teman. Bulan Januari yang lalu. Januari 2025 ini. Nah, caranya. Bagikan videonya. Nih. Nih teman-teman ya. Tekan di sini dulu. Nah, begini kalau ada yang sakit pinggang. Ada yang diponis saraf kejepit, tekan-tekan begini. Ya. Begini. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe, like, dan jika ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar. Begini. Nah, kemudian ini ditarik dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah di otot paha. Begini. Kemudian nanti untuk menghindari lutut sakit kasih begini. Yang lutut sakit kasih begini. Nah, kenapa di sini tadi sakit teman-teman? Ini masih sakit tak? Nah, masih ada sakitnya tuh. Nah, kenapa di sini sakit? Karena masalahnya dari sini. Nah, tuh. Ini bunyi. Nah, set, 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 hilang sudah. Tuh. Sekarang di Jakarta. Bagikan videonya teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Habis sudah bunyinya tuh. Nah, sekarang setelah dikasih bunyi di situ, ini hilang sakitnya? Ya, hilang. Hilang? Ya. Tuh, langsung hilang teman-teman. Jadi masalah pada bagian pergelangan kaki itu bisa menyebabkan sakit pada bagian ini. Ketika orang sakit bagian ini, maka mohon maaf, beleguk dokternya kalau yang dipotong tulang belakang. Salam sehat.
Kalau orang sakit di pinggang, dok, belum tentu itu saraf kejepit. Ya, jangan asal ponis saja. Kayak yang sakit di pinggang, ya, yang sakit di pinggang, yang sakit di sini, yang dipotong tulang belakang. Ini banyak kasus yang saya temui. Yang sakit di sini, yang sakit di sini, yang dipotong tulang belakang. Jadi kalau yang foto tulang belakang itu beleguk. Salam sehat. Lebih baik saya buka-bukaan tuh. Senang nggak teman-teman kalau misalkan karena diabetes belum ada yang cocok. Kalau diabetes nggak bisa. Itu tidak terlalu efektif untuk dilakukan pemijatan pada orang yang kena diabetes. Mohon maaf. Saya ada keterbatasan. Tetapi ada hal ketika saya membuat pernyataan, saya bisa bertanggungjawabkan. Karena ada begitu banyak di dalam video saya di channel YouTube Pijat Indonesia ini, orang yang diponis harus operasi, alhamdulillah bisa sembuh tanpa operasi. Begitu teman-teman ya. Itu bukan klaim sepihak. Tetapi tentulah ketika banyak hal-hal yang negatif terjadi yang saya lakukan, kemungkinan besar pada saat saya live streaming seperti ini mungkin saya dibully. Bagikan videonya. Salam sehat semuanya. Ini saya terapi, saya live streaming sambil terapi pasien. Jadi ini bukan sekedar dalam rangka saya hanya sekedar mau buat konten saja. Bukan hanya sekedar mau gaya-gayaan di YouTube, bukan. Ya, saya merasa bahwa sesuatu hal sudah harus saya lakukan saat ini, ya, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang fenomena keluhan sakit yang sekarang ini, mohon maaf, terjadi tetapi tidak ada solusi. Kasihan masyarakat kita, kasihan masyarakat yang berbondong-bondong berharap mau sembuh tetapi hanya dijadikan ATM saja. Mohon maaf. Salam sehat. Karena kalau yang keluhan-keluhan begini nih, masalah urat, masalah otot, itu dijadikan ATM itu. Periksa hari ini, bulan ini, nanti minggu depan datang lagi, minggu depannya datang lagi, sampai bertahun-tahun. Tidak ada solusinya. Minum obat, mungkin kalau dikarungin bisa sampai 1 karung, tapi tidak sembuh. Nah, kalau masalahnya di otot begini, teman-teman, ya, kalau masalahnya begini, mau minum 1 apotik obat, tidak akan sembuh. Ini masalah otot. Ini biar apotiknya juga diminum, biar dokter yang ngasih resep diminum juga, kalau untuk keluhan seperti ini tidak akan sembuh. Betul. Karena ini bukan untuk, ini harus reposisi urat. Begitu. Ini harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Pak Mumin, bisa nggak dengan minum obat-obatan? Tidak bisa. Mau dengan apotiknya saja diminum tidak sembuh. Biar dokter yang ngasih resep diminum juga tidak akan sembuh kalau yang begini-begini. Betul teman-teman. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya supaya banyak orang tahu. Saya selalu memberikan tutorial. Dan alhamdulillah selama saya live streaming barusan ini, itu sudah banyak yang memberikan komentar dan dipraktekkan kepada orang-orang terdekatnya. Alhamdulillah bisa sembuh. Nah, sembuh itu bukan dari saya ya. Kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang menyembuhkan. Tetapi kita patut untuk berikhtiar ya. Harus berikhtiar, harus berusaha. Tetapi kalau kita berusaha itu harus benar ya. Nah, bagikan videonya. Nah, sekarang cara pemijatan area punggung. Nah, lakukan pemijatan pada area punggung dengan cara seperti ini. Nah, ini direlaksasi dulu. Begini. Kemudian ini tangan merelaksasi pada bagian tulang panggul begini. Kemudian ini relaksasi otot punggung. Cara pemijatan yang benar pada punggung. Begini. Relaksasi dulu bagian sisi kiri kanan tulang belakang begini. Dari bawah ke atas. Kemudian setelah sampai di atas ini tangan dibalik begini. Cubit besar. Begini.
Nah, boleh diulangi lagi teman-teman. Cara mengatasi masuk angin. Relaksasi otot punggung begini dulu. Dari bawah ke atas. Ini tidak boleh sebaliknya ya. Ini nanti saya kasih tutorial bagaimana teknik terapi punggung dan sakit pada bagian tulang belikat. Juga sakit pada pundak, tangan susah diangkat karena itu saling berhubungan. Ini tutorial teman-teman ya. Saya kasih tutorial. Ini cara merelaksasi otot punggung. Ini setelah direlaksasi begini tadi, maka mulailah dengan merelaksasi dari bawah ke atas. Ini tangan saya ini sandar di tulang belakang teman-teman ya. Dari bawah ke atas begini. Dorong pelan-pelan. Ini menekan tapi tidak sekeras mungkin. Yang penting tekanannya berbobot. Dorong ke atas, kemudian nanti sampai di ujung otot ini, dibalik tangannya, ambil cubit besar. Ini sama. Jadi ini tangan saya sandar di tulang belakang. Dari bawah ke atas. Pak Mukmin, anak saya kalau malam suka rewel, tiba-tiba menangis. Coba kasih begini. Tapi pelan-pelan, tidak boleh terlalu keras. Pak Mukmin, suami saya sering mengeluh sakit punggungnya. Kasih begini. Pak Mukmin, istri saya sering tidak enak badannya. Kasih begini. Karena ini adalah cara untuk melancarkan peredaran darah. Ini cara untuk melakukan relaksasi supaya peredaran oksigen di dalam tubuh lancar. Supaya peredaran cairan lancar. Supaya suplai nutrisi lancar. Karena gangguan pada tubuh bisa terjadi akibat aliran darah tidak lancar. Suplai oksigen tidak lancar. Kemudian suplai nutrisi tidak lancar, aliran cairan di dalam tubuh tidak lancar, itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan. Bisa mengakibatkan gangguan metabolisme tubuh, bisa membuat daya tahan tubuh menurun, sehingga kita rentan terkena penyakit. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Cara pijat punggung yang benar. Dorong dari bawah ke atas begini. Tapi iramanya sama persis seperti yang saya lakukan sekarang. Nih, tangan saya kan tidak didorong sekuat mungkin, tidak secepat-cepatnya. Nah, begini. Enjoy saja, santai saja seperti di pantai. Nah, begini. Nah, bukan didorong begini. Karena kalau didorong begini bukan pijit namanya itu. Bukan untuk menyehatkan orang, tapi merusak orang itu. Nah, ini dari bawah ke atas begini. Pokoknya ikuti cara orang ganteng, toh. Dari bawah ke atas begini. Enak begini, Mas Egi? Enak banget. Nah, kemudian di sini dibalik tangannya begini. Sakit pundak, sering sakit kepala, migrain, vertigo, susah menoleh. Begini. Nah, dari bawah ke atas. Pak Mukmin, boleh nggak dari atas ke bawah? Jangan, karena kalau dari atas ke bawah itu bisa merusak struktur jaringan otot punggung dan bisa merusak struktur jaringan tulang belakang dan bahkan berisiko untuk membuat cedera pada bagian bantalan tulang belakang. Nih, dari bawah ke atas. Saya maunya dari atas ke bawah, Pak Mukmin. Jangan, kasihan orang yang dipijat. Dari bawah ke atas begini. Nah, kemudian Pak Mukmin, saya sering sakit di bagian ini. Saya sering sakit di bagian belikat. Cara mengatasi sakit tulang belikat, lipat begini. Lipat dengan posisi ini. Tapi Pak Mukmin, tangan saya susah ke belakang. Taruh di bawah begini. Kalau bisa ke belakang, kasih begini. Di otot tulang belakang, dorong dari bawah ke atas begini. Nah, di otot punggung dorong dari bawah ke atas, tapi pelan-pelan seperti saya ini, jangan terlalu keras-keras, tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan otot itu kalau kencang-kencang. Begini. Dari bawah ke atas. Tidak boleh dari atas ke bawah, apalagi di sini. Kalau di sini menekan dari atas ke bawah begini, di sini nanti bisa melar ototnya. Kalau melar di sini ototnya, bisa berkurang suplai oksigen ke otak. Maka bahayanya tadi saya bilang, leher jangan dikeretak-keretak, leher jangan ditarik handuk. Karena apa? Kalau otot di sini
bantalan tulang ini bergerak sedikit saja, di kemudian hari akan menimbulkan keluhan sakit pada bagian pundak yang hebat, bahkan bisa mungkin menekan ototnya sehingga berkurang suplai oksigen ke otak. Sakit tulang belikat, lengan atas sakit, otot punggung selalu kurang nyaman. Kasih begini, dari bawah ke atas begini dulu, toh. Kemudian di sini ada persimpangan otot, itu tidak boleh ditekan terlalu keras. Kalau terlalu keras, itu akan menimbulkan nyeri yang hebat pada bagian ini karena ototnya bisa cedera. Ini saya buka semua ini penjelasannya. Nah, ini dari arah sini mengikuti tulang walikat, tulang belikat, tarik ke atas begini. Nanti sampai di atas, kasih begini. Nah, bagikan video yang sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Mudah-mudahan tutorial yang saya berikan selalu bermanfaat dan bisa tentunya bisa menjadi sesuatu yang berkah untuk kita semua. Salam sehat, bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Sakit tulang belikat, kasih begini. Diponis frozen shoulder, kasih begini. Begini teman-teman ya. Diponis frozen shoulder, kasih begini. Diponis saraf terjepit di leher, kasih begini. Diponis saraf terjepit, jepit, begini. Kadang-kadang saraf terjepit, kasih begini saja dulu toh. Begini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Salam sehat semuanya. Kasih begini. Dari bawah ke atas. Tidak boleh dari atas ke bawah. Pokoknya ikuti saja kalau orang ganteng bicara tuh, jangan diprotes. Dilarang protes sama orang ganteng. Nah, dari bawah ke atas begini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Salam sehat semuanya. Mohon maaf jika dalam video ini ada tingkah laku saya maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton, yang sudah subscribe. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang. Dimudahkan urusan rezekinya. Sehat dan sukses selalu. Jadi ini, bagikan videonya. Salam sehat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam buat keluarga. Mohon maaf jika ada tingkah laku maupun kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat. Saya tentunya tidak lupa dari hilap, tidak lupa dari salah. Maka maafkanlah orang ganteng ini teman-teman. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Salam buat keluarga. Ya. Sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.